Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kelvin Royal Samudra dengan NIM 22050974090 dengan program studi Pendidikan Teknologi Informasi jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat Bapak Agus Prihanto selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu routing statik dan sekaligus mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Agus Prihanto dalam mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama itu tujuan. Tujuan dari routing statik adalah mengetahui cara kerja routing statik dan mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. B. Dasar teori. Pengertian. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun, Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Cara kerja routing statik. Cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statik dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ada beberapa parameter yang ada pada routing, yakni destination adalah alat tujuan dan network mask yang biasanya diisi dengan 0.0.0.0 per 0 untuk semua jaringan. Gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Ref source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Distance 0 sampai 255 adalah jarak administrator jaringan dari router. Keuntungan menggunakan routing statik meringankan kinerja prosesor router, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Adapun kerugian menggunakan routing statik adalah administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Yang terakhir yaitu rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Poin berikutnya yaitu percobaan. Pertama yaitu skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Saya sudah membuat simulasinya. Kita akan mengecek IP dari masing-masing router, PC ataupun server di sini. Di sini ada router 1, router 2, router 3, PC 1, PC 2, PC 3,
dan server 1, server 2. Pertama kita cek PC1. IP configuration dari PC1 adalah 192.168.1.1, subnet masknya 255.255.255.255.92, default gateway-nya 192.168.1.1.62. Selanjutnya yaitu PC2. IP address-nya adalah 192.168.1.165. Subnet masknya 255.255.255.192. Default gateway-nya 192.168.1.126. PC3-nya yaitu IP address-nya 192.168.1.253. Subnet masknya 255.255.255.128. Default gateway-nya 192.168.1.254. Yang kemudian router 1. Fast Ethernet 0.0 terhubung dengan router 2, yaitu terhubung dengan router 1 dengan IP address 192.168.1.62, subnet masknya 255.255.255.192. Fast Ethernet 1/0, IP address-nya 192.168.1.128. Subnet masknya 255.255.255.192. Serial 2 IP address-nya yaitu 12.12.12.1. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Serial 3 IP address 13.13.13.1. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Untuk router 2 Fast Ethernet 0-nya IP address adalah 192.168.1.254. Subnet masknya 255.255.255.128. Untuk serial 2/0 adalah IP address-nya adalah 12.12.12.2. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Serial 3 IP address-nya adalah 23.23.23.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Untuk router ketiga Fast Ethernet 0/0, IP address-nya adalah 33.33.33.3. Subnet masknya adalah 255.255.0. Fast Ethernet 1/0, IP address-nya adalah 43.43.43.43.3. Subnet masknya 255.255.255.0. Untuk serial 2/0, IP address-nya 13.13.13.13.3. Subnet masknya 255.255.255.0.
atau serial 3-nya. IP address-nya 233.23.23.23.3, subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian akan melihat server IP dari server 1, IP-nya adalah 33.33.33.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya 33.33.33.3. Untuk server 2-nya IP address 43.43.43.1, subnet mask-nya 255.255.255.0, default gateway 43.43.43.3. Nah, kemudian langkah kedua yaitu langkah percobaan. Yang pertama, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas sudah. Yang kedua yaitu isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Ini saya sudah isikan. Untuk router 1 statiknya sudah ada. Router 2 juga demikian. Sudah ada. Router 3 juga sudah ada. Nah, langkah berikutnya yang ketiga yaitu pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario sebagai berikut. Yang pertama, PC 1 ke PC 2. Kita kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Coba jalankan dari PC 1 ke router 1, kemudian dikirim ke PC 2, dari PC 2 kembali ke router 1, kemudian kembali lagi ke PC 1 dan berhasil. Selanjutnya PC 1 ke PC 3. Dari PC 1 ke PC 3 kita jalankan dari PC 1 ke router 1, kemudian ke router 2, kemudian ke PC 3. Dari PC 3 kembali lagi ke router 2, kembali lagi ke router 1, dan kembali lagi ke PC 1 dan berhasil. Kemudian PC 1 ke server 1. Kita coba PC 1 ke server 1. Kita jalankan dari PC 1 ke router 1, dari router 1 ke router 3, dari router 3 ke server 1. Nah, dari server 1 kembali ke router 3, kembali ke router 1, dan kembali ke PC 1 dan berhasil. Yang selanjutnya yaitu PC 1 ke server 2. PC 1 ke server 2. Kita jalankan dari PC 1 ke router 1, kemudian ke router 3, salah. Bentar. Kita coba lagi dari PC 1 ke server 2. Dijalankan. PC 1 ke router 1, router 3 apakah bisa? Bisa. Dari router 3 ke server 2, lalu kembali lagi ke router 3, kembali lagi ke router 1, dan kembali lagi ke PC 1 dan berhasil. Tadi ngebug kayaknya. Kemudian PC 3 ke PC 1. Dari PC 3 ke PC 1. Coba jalankan.
3 ke router 2, dari router 2 ke router 1, dari router 1 ke PC 1. Lalu kembali ke router 1, kembali lagi ke router 2, lalu kembali lagi ke ke PC 3 dan berhasil. Selanjutnya PC 3 ke PC 2. PC 3 ke PC 2. Kita coba jalankan dari PC 3 ke router 2, kemudian ke router 1, kemudian ke PC 2. Dari PC 2 kembali lagi ke router 1, dari router 1 kembali ke router 2, lalu kembali ke PC 3 dan berhasil. Yang berikutnya dari PC 3 ke server 1. Dari PC 3 ke server 1. Kita coba jalankan dari PC 3 ke router 2, kemudian ke router 3, dari router 3 lalu ke server 1, dan kembali lagi ke router 3, kembali lagi ke router 2, dan kembali lagi ke PC 3. Berhasil. Yang berikutnya PC 3 ke server 2. PC 3 ke server 2. Kita coba jalankan dari PC 3 ke router 2, dari router 2 ke router 3, kemudian dari router 3 ke server 2, dan dari server 2 kembali lagi ke router 3, lalu kembali lagi ke router 2, lalu kembali ke PC 3 dan berhasil. Yang kemudian dari server 1 ke server 2, kirim paket dari server 1 ke server 2. Kita coba jalankan dari server 1 menuju ke router 3, dari router 3 menuju ke server 2, dari server 2 kembali lagi ke router 3, lalu kembali lagi ke server 1 dan berhasil. Berikutnya server 1 ke PC 1. Server 1 ke PC 1. Kita coba jalankan dari server 1 ke router 3, kemudian ke router 1, kemudian ke PC 1. Kemudian kembali ke router 1, lalu kembali ke router 3, dan kembali ke server 1 dan berhasil. Kemudian server 1 ke PC 2. Server 1 ke PC 2. Kita coba jalankan dari server 1 menuju ke router 3, dari router 3 menuju ke router 1, dari router 1 menuju ke PC 2, dan berikutnya PC 2 kembali lagi ke router 1, dari router 1 kembali lagi ke router 3, dan dari router 3 kembali lagi ke server 1 dan berhasil. Yang terakhir yaitu server 1 ke PC 3. Server 1 ke PC 3. Kita coba jalankan dari server 1 menuju ke router 3, dari router 3 menuju ke router 2, kemudian dari router 2 menuju ke PC 3. Nah, dari PC 3 kembali lagi ke router 2, lalu kembali lagi ke router 3, dan kembali lagi ke server 1 dan berhasil. Yang keempat, setelah membuat simulasi pada poin 3, kembalilah ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran rotenya.
Kembali ke sini, ke real time. Dari PC 1 ke kita buka command prompt, tracer ke PC, dari PC 1 ke PC 2, 192.168.1.65, kemudian enter. Berhasil. Dan kemudian dari PC 1 ke PC 2, tracer, dari PC 1 ke PC 3, 192.168.1.253. Enter. Berhasil. Kemudian dari PC 1 ke server 1, tracer ke server 1, IP-nya yaitu 33.33.33.1. Enter. Berhasil. Kemudian yang berikutnya PC 1 ke server 2, tracer PC 2, server 2, berapa IP-nya? 43.43.43.1. Enter. Dan bisa. Sudah selesai untuk PC 1. Kemudian kita close, kita ke PC 3. Kita buka command prompt, tracer, tadi PC 3 ke PC 1. Berarti 192.168.1.65, PC 3 ke PC 1. Dan enter. Berhasil. Selanjutnya tracer dari PC 3 ke PC 2. IP-nya 192.168.1.65. Nah, enter dan berhasil. Kemudian tracer dari PC 3 ke server 1. Server 1 IP-nya 33.33.33.1. Berhasil. Kemudian tracer dari PC 3 ke server 2. IP-nya 43.43.43.1. Berhasil. Kita close dan ke server 1. Kita buka command prompt, dengan tracer server 1 dari server 1 ke server 2 kalau misalnya. Server 1 ke server 1 ke server 2. Yap, server 1 ke server 2. Ntar ini tak close dulu. Server 1 server 2. Tracer server 2 43.43.43.1. Enter. Berhasil. Kemudian tracer dari server 1 ke PC 1. Dari server 1 ke PC 1, PC 1 IP-nya 192.168.1.62. Enter dan berhasil. Kemudian tracer dari server 1 ke PC 2. PC 2 1
Aduh, PC2 kan ya? PC2. Server 1 kan PC2. Nah, ini tak close dulu. Yang mana bisa tuh? Satu main progress ke PC2 192 titik 168 titik 1.65 meter berhasil. Kemudian yang terakhir dari server 1 ke PC3. PC3 IP-nya 192.168.1.253. Kemudian enter dan berhasil. Saya kira begitu saja video saya kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.